Wih, gagah, keren. Keren ya. Karena itu kajian ini baru bisa tuntas setelah 4 kali pertemuan baru ngerti apa itu bid'ah. Karena itu topiknya ada bid'ah hasanah. Ada bid'ah hasanah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, banyak ustaz, banyak ulama yang ngakunya ustaz, ngakunya ulama, peringatan Maulid Nabi itu bid'ah. Ziarah kubur itu bid'ah. Kenapa? Karena mendoakan orang tua itu cukup dari tempat di mana kita sholat. Tidak usah jauh-jauh. Saya punya saudara, kalau diajak ke kuburan itu tidak mau. Itu saudara saya. Saudara masih ada kaitannya dengan adik kandung saya. Suami adik kandung saya. Jadi kalau kita rame-rame mau ke kuburan, apakah sebelum Ramadan atau bahkan Ramadan, kalau diajak ke makam baru mendoakan orang tua, nggak tahu dia bilang, maaf mas saya permisi ada pertemuan. Kenapa? Saya nggak usah jelaskan tamatan mana, alumni mana. Bahasa lebih pintar. Karena dia satu hari dia pernah ngomong sama saya, doain orang tua itu nggak perlu datang ke makbaroknya, nggak perlu ziarah kuburnya, cukup dari tempat sholat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dahsyat betul mereka. Jadi kalau ada orang yang dikit-dikit bid'ah, nggak usah heran. Maka kita buka cakrawala agar kita tidak mudah dengan mengatakan dikit-dikit bid'ah. Baca Yasin bersama-sama dengan satu tarikan nafas bid'ah. Woi, keren ya? Luar biasa. Baca Yasin bid'ah. Luar biasa. Apalagi istighosa. Nabi tidak pernah istighosa. Masya Allah. Qunut dalam salat subuh bid'ah. Itu menurut orang sana. Tapi di sini alhamdulillah menurut alhamdulillah. Karena menurut sebagian ustaz sini ada yang mengatakan boleh qunut dan boleh tidak. Itu yang benar begitu. Dasarnya apa? Di zaman Nabi itu tidak pernah ada dan tidak pernah Nabi melakukan itu. Ini keren, luar biasa. Baru pulang dari Solo, masya Allah. Ngaji kitabnya nggak tahu berapa biji, langsung udah bilang begitu. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Suatu hari saya ketemu seorang ustaz. Ustaz itu bilang, Ustaz bilang sama saya di halaman baru, Ustaz, mohon maaf saya tidak sholat Jumat di sini Ustaz, karena khotibnya dalam berkhutbah itu tidak menggunakan hadis ketika dia di mimbar khutbah itu tidak mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya akan mau Jumatan di sini. Kalau Ustaz nanti kalau khutbah di dalam khutbahnya itu mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Begitu fanatiknya. Ini di hadapan baru. Banyak orang ini di hadapan baru. Syubhat itu saudara kita, jangan kita benci, jangan. Ini kita buka cakrawala bid'ah. Kalau Anda bapak-bapak ini mau tahu bagaimana itu bid'ah, paling tidak 10 buku yang harus dibaca untuk memahami apa itu bid'ah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dengan bahasa lain, seolah-olah bid'ah itu hadis rukun. Fa inna khairul hadis
kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Seolah-olah hadis ini adalah rukun khutbah. Kalau khatib tidak membaca hadis ini di dalam khutbahnya, dia nggak mau ikut Jumatan di sini. Oh, luar biasa ya. Luar biasa. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik hadis, sebaik itu Thoriq sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seburuk perkara adalah perkara yang baru, dan setiap bid'ah yang baru itu adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah neraka. Jadi artinya, kalau ada ustaz yang kemudian baca Yasin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, artinya orang yang baca Yasin sama-sama masuk neraka. Setuju? Bayangkan. Kalau ada orang yang kunut itu bid'ah, maka berarti kalau ada orang yang sholat dan sholat subuh yang kunut berarti tidak dolar atau dolar bid'ah. Luar biasa. Dahsyat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini ada dua redaksi hadis yang saya tahu bisa jadi lebih. Jadi dari sahabat Jabir, akhrajah Muslim yang diriwayatkan Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, wa ghairihim, dan juga imam-imam hadis yang lain, min tariqi Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hasan, dari jalur Ja'far bin Muhammad bin Hasan, dari ayahnya dari Jabir dan seterusnya, dari Yahya al-Qadhani an Ja'far bin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutbati ba'da tasyahudi inna ahsanal hadits kitaballah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin. Bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, karena ada siapa Rasul yang membaca berkata fi khutbati di dalam khutbahnya ba'da tasyahudi, setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi kemudian bersabda inna ahsanal hadits kitabullah, sebaik-baik perkataan itu adalah kitab Allah Al-Qur'an, wa ahsanal hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik jalan, sebaik-baik cara hidup hadi Muhammadin adalah Thoriq Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lafzi Muslim, dan di dalam lafaz Imam Muslim, min Thoriq Abdul Wahhab As-Saqafi an Ja'far bin Muhammad fi isna'i hadis qala. Itu berbeda sedikit. Kalau tadi pakai inna ahsanal hadis, ini menggunakan inna khairul hadis kitabullah, pakai kata khairul. Inna khairul hadis kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah Al-Quran, wa khairul hadi hadi Muhammad, dan sesungguhnya petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi, jalan Nabi, sunnah Nabi, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sebaik-baik perkara adalah muhdatsatuha, itu hal yang baru yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah dhalah. Jadi muhdatsat itu bid'ah, sesuatu yang baru yang diada-adakan tanpa dasar Al-Quran dan hadis, itu namanya bid'ah. Dulu di zaman Kesultanan Islam, saya lupa, itu kalau khutbah Idul Fitri atau khutbah Idul Adha, sholat dulu atau khutbah dulu? Sholat dulu atau khutbah dulu? Sholat dulu baru khutbah. Kalau di sholat Jumat, khutbah dulu atau sholat dulu? Khutbah dulu baru sholat.
Ini gubernur ini keren. Gubernur keren. Karena jamaah sholat Idul Fitri itu kalau sholat dulu baru khutbah, itu jamaahnya ubah. Nah, itu jamaahnya ubah. Ini dulu. Maka untuk supaya jamaah itu bubar, khutbah didahulukan, lalu kemudian baru sholat. Seperti sholat Jumat. Jadi di sholat Idul Fitri, gubernur itu memerintahkan supaya jamaahnya itu mendengarkan, maka khutbah dulu baru sholat. Nah, ini namanya bid'ah. Mengada-adakan yang baru yang tidak pernah dikerjakan Rasul dan tidak ada dalilnya. Ini bid'ah. Kira-kira kalau al-muhajirin supaya jamaahnya nggak kabur, khutbahnya didahulukan, lalu kemudian sholatnya dibelakangkan, gimana? Ini bid'ah. Wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ini udah begini. Jelas? Jelas? Jangan ngantuk dulu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini taklim bid'ah. Ini kita sampai jam 6 kan? 5.50. Tenang saja, masih banyak. Apa sih bid'ah itu? Secara bahasa lughatan etimologi. Nah, bahasa etimologi, bada artinya yang pertama atau yang mengawali. Jadi nggak pernah ada yang mengawali. Itu bid'ah. Itu lughatan. Jadi makna etimologis ini segala bentuk perbuatan atau amalan yang menunjukkan arti yang pertama atau yang mengawali, dan perbuatan itu tidak pernah ada contoh sebelumnya, maka perbuatan itu disebutkan perbuatan yang baru dan perbuatan itu adalah bid'ah. Setuju? Setuju? Wa istilahkan, dan menurut istilah para ulama memberikan makna beragam, namun substansinya ini. Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani, al-bid'atu hiya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah melakukan atau melaksanakan sesuatu yang belum pernah dilakukan di zaman Rasul. Melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan di zaman Rasul, itu namanya bid'ah. Setuju? Setuju? Imam Izzuddin bin Abdul Salam di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihul Anam, al-bid'atu fi'lun ma lam yuhad fi asli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal, yang tidak pernah terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul? Jadi sesuatu yang tidak pernah terjadi dan tidak pernah dilaksanakan Rasul, itu namanya bid'ah. Ini minum dulu. Boleh? Ini bid'ah. Syekh Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitab Fathul Bari juz 4 halaman 253, al-bid'atu asluhu ma uhditsa ala ghairi misalin sahih. Jadi bid'ah adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa mengikuti contoh sebelumnya. Kesimpulannya, bid'ah adalah segala perbuatan, baik pekerjaan, amalan, ibadah yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, segala perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi semasa hidupnya, maka amalan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan bid'ah. Jelas? Jelas? Jelas.
Nah, kita sekarang takrifnya sudah jelas bahwa segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat bid'ah di dalam kehidupan. Di zaman Rasulullah SAW adakah bid'ah? Di zaman Khulafaur Rasyidin adakah bid'ah? Bid'ah di zaman sahabat, bid'ah di zaman tabi'in, bid'ah di zaman tabi'in. Mari kita telusuri. Tadi kan sudah jelas takrifnya segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasul dan tidak pernah dikerjakan Rasul adalah bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah perkara yang baru yang tanpa dasar, tanpa contoh. Dalam hadis an Ummul Mukminin an Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Siti Aisyah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, riwayat Bukhari. Barang siapa membuat amalan yang baru dan tidak ada keterkaitannya dengan Islam, tidak ada keterkaitannya dengan Al-Quran dan hadis sama sekali, maka fahuwa raddun, perbuatan itu atau amalan itu ditolak. Yang kedua, ini maknanya bahwa barang siapa yang melakukan amalan yang tidak pernah ada tuntutan syariat dari Islam, tidak pernah ada perintah Al-Quran dan tidak pernah ada hadis dan tidak pernah dituntut Rasul, maka perbuatan itu adalah harus ditolak. Hadis riwayat Muslim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini kita lihat. Maka itu tadi ada bid'ah hasanah. Bid'ah, apakah ada bid'ah yang disebut bid'ah hasanah? Karena segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasul dan tidak pernah dibuat oleh Rasul dan tidak pernah ada di dalam Rasul, maka itu adalah bid'ah. Karena itu bid'ah itu bisa sesat, bisa juga bid'ah itu bid'ah hasanah. Jadi ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Ini nanti belakang sebenarnya. Kiai Haji Muhammad Khalid Muslih, ini alumni Madinah. Beliau menulis buku, judulnya bagus, Bid'ah Membawa Berkah. Keren. Bid'ah membawa berkah. Diterbitkan oleh Al-Ridho, grup penerbitnya Toha Putra, itu Pak Samin, saudara kita yang nyumbang buku di sini. Februari 2013, halaman 19 sampai 23. Perbuatan itu tidak ada perintah dan tidak ada contoh dari Rasul, dan Rasulullah tidak pernah melakukan sebelumnya. Itu betul-betul muhdath, betul-betul baru. Sekarang kita lihat. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muadzin Rasulullah, melakukan sholat 2 rakaat setiap beliau usai melakukan wudu, baik di siang hari maupun di malam hari. Ini sholat yang mestinya ada contoh dari Rasul, tapi tidak ada contoh dari Rasul. Perbuatan Bilal ini adalah betul-betul muhdath, betul-betul baru. Tidak pernah diperintah oleh Rasul, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, dan Rasul sendiri tidak pernah melakukan perbuatan itu, dan Rasul pun tidak tahu bahwa Bilal itu melakukan sholat sunnah 2 rakaat ba'da wudu. Ini betul-betul bid'ah. Tapi nanti ini yang disebut bid'ah hasanah. Mana hadisnya? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam di Bilal inda sholatil fajr. Jadi Rasul berkata kepada Bilal bin Rabah
ketika di sholat fajar, sholat subuh. Ya Bilal, ini Nabi bersabda, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu indaka fil Islam, fa inni sami'tu lailata daffana al-lail. Ada juga redaksi mengatakan khashfatan al-lail baina yadayya fil jannah. Bilal, labbaik ya Rasul, ceritakan kepadaku, hadithni, amal yang lebih engkau harapkan, yang telah engkau amalkan di dalam Islam. Karena aku mendengar suara gesekan terompahmu, suara sandalmu di hadapanku di surga. Nah ini, bila terompahnya kedengaran oleh Nabi, suara terompahnya Bilal sudah ada di surga. Ini bisa ditelusuri kalau yang mau menelusuri hadisnya. Bukhari 1149, 1081, 1098, Muslim 2458, Ahmad 9670, Ibnu Hibban 7085 dan Ibnu Huzaimah 1208. Bilal menjawab, faqala Bilal, maka Bilal menjawab, ma amiltu amalan, ma amalun amiltu arja indi lam atatohhar tuhuratan fi sa'atin lailin aw nahar, atau fi sa'atin minal laili aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya. Bilal jawab, ya Rasul, aku tidak mengamalkan satu amalan yang lebih aku harapkan, kecuali aku tidak bersuci dengan wudu dalam waktu malam atau siang, kecuali aku melakukan sholat yang tidak pernah diperintahkan kepadaku untuk melakukan sholat itu. Jadi Bilal itu tiap kali habis wudu melakukan sholat sunnah wudu. Tidak pernah diperintah Nabi, tidak ada contoh dari Nabi, dan Nabi tidak mendengar bahwa Bilal itu melakukan itu, sampai suatu hari Nabi bertanya kepada Bilal, ya Bilal, amalan apa yang kamu lakukan sampai-sampai terompahmu itu kedengaran olehku, di hadapanku terompahmu sudah berada di surga. Alhamdulillah. Jadi yang diperbuat Bilal ini bid'ah. Betul? Betul? Nah, karena itu maka kemudian Nabi bersabda. Nah, setelah Nabi mendengar dari Bilal, setelah Nabi mendapatkan penjelasan dari Bilal bahwa dirinya mengamalkan amalan bahwa ba'da wudu baik di siang hari maupun di malam hari, beliau itu melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahmatullah. Lalu kemudian Nabi bersabda, ma min ahadin yatawaddau fa yuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini muqbilu bi qalbihi wa wajhi 'alaihima illa wajabat lahu jannah. Sabda Nabi, ma min ahadin yatawaddau, tidak ada seorang pun yang berwudu, fa yuhsinul wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya, wa yusalli rak'ataini, kemudian dia itu salat 2 rakaat, muqbilun bil qalbihi wa wajhi 'alaihima illa wajabat lahul jannah, kemudian setelah dia di dalam salat itu menghadap Allah dengan hati dan wajahnya yang khusyuk, wajabat lahul jannah, maka baginya wajib masuk surga. Alhamdulillah. Jadi itu. Jadi artinya salah satu kalau kita ingin masuk surga, ba'da wudu sholat sunnah wudu 2 rakaat. Jelas? Ini jadi karena itu nanti dari hadis itu akan kita pilih, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Ini fakta.
Saya mengungkapkan fakta dulu, belum masalah kajian nanti kata kullu, nanti itu kuncinya di situ. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini hadisnya dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, bisa ditelusuri di kitab Sahih Muslim 1014, Abu Dawud 883, Imam Hakim 1909. Jadi muhdath atau perbuatan baru itu yang betul-betul baru di masa Rasul masih hidup, ternyata Bilal melakukan itu. Insya Allah kita tidak mudah mengatakan dikit-dikit bid'ah. Yang kedua, ini masih di zaman Rasul. Ada seorang sahabat dari Ansor yang sangat terpandang dan dihormati. Diminta menjadi imam di Masjid Quba. Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi ketika Nabi itu masuk ke kota Madinah. Dia diminta jadi imam. Orang ini terpandang, orang ini pintar, orang ini alim. Tapi kemudian si sahabat Ansor ini begini, aku mau jadi imam, mengimami kalian di Masjid Quba ini, tapi aku tetap mengamalkan sesuai dengan kebiasaan dan kecintaanku, dan aku mohon kecintaanku itu jangan diganggu-ganggu. Jamaah setuju, sepakat. Nah, kemudian beliau menjadi imam sesuai dengan kebiasaan dan kecintaannya. Apa kebiasaan dan kecintaannya itu? Setiap kali sholat di rakaat pertama dan rakaat kedua, beliau selalu membaca surat Al-Ikhlas sebelum membaca surat yang lain. Alhamdulillah. Ini benar-benar baru. Jadi rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru dia membaca surat lain. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kemudian dia baca surat lain. Ini benar-benar baru, benar-benar bid'ah. Nabi tidak memerintahkan seperti itu. Nabi di dalam sholatnya tidak melakukan itu. Nabi tidak melakukan seperti sahabat yang lain juga tidak ada melakukan, kecuali dia satu-satunya orang. Umar nggak melakukan, Ali nggak melakukan, Utsman nggak melakukan. Kemudian siapa lagi? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar juga tidak melakukan. Yang unik, tidak ada sahabat Nabi yang lain yang melakukan setelah Al-Fatihah lalu kemudian Al-Ikhlas. Ini satu-satunya dia. Ini betul-betul perbuatan bid'ah. Bisa dilihat di dalam hadis Bukhari 741, 744, At-Tirmidzi 2901, 3147, Baihaqi dan juga Ibnu Khuzaimah. Selengkapnya hadisnya berbunyi begini. Ini namanya kajian. Betul? Betul? Minum dulu. Kana rajulun minal ansar ya'umuhum fil masjid Quba. Ada seorang laki-laki dari sahabat Ansar yang menjadi imam di Masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratul yaqra'u biha lahu fi shalat mimma yaqra'u biha iftataha biqul huwallahu ahad hatta yufruga minha. Thumma yaqra'u suratul akhar. Ketika ia mengawali surat setelah Al-Fatihah, ia memulainya dengan bacaan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sampai selesai. Baru setelah itu dia membaca surat yang lain. Dia lakukan itu di setiap rakaatnya. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli raka'atin, tiap rakaatnya itu. Jadi kalau salat maghrib 3 rakaat, 3 rakaatnya dia baca Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Bahkan mau
kemudian para sahabat itu bertanya. Para sahabat itu mengumumkan, innaka taftahu bihadhihi surah thumma la tara annaha tujzi'u bika hatta taqra'a bi qura fa imma taqra'u biha wa imma an tada'ha wa taqra'a bi ukhra. Sahabat berkata, saudaraku, kamu telah membaca surat Al-Ikhlas. Apakah kamu tidak melihat bahwa dengan surat Al-Ikhlas itu sudah cukup bagimu sehingga kamu tidak perlu membaca surat yang lain? Tunziu biha hatta wabikhra. Jadi tidak perlulah baca yang lain itu. Maka sebaiknya kamu tinggalkan, tidak usah membaca surat ini dan kamu baca surat yang lain saja. Wa imma an tada'at wa taqra'a bi ukhra. Kalau memang kamu Al-Ikhlas Al-Ikhlas saja, kalau memang kamu baca surat lain, surat lain saja. Tidak perlu setelah Al-Fatihah itu Al-Ikhlas dulu, baru surat yang lain. Nanti setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas dulu, baru surat. Kamu terus-terusan begitu tiap orang. Tidak usah, kamu pilih aja. Kalau Al-Ikhlas Al-Ikhlas saja, kan udah cukup. Kan kita juga ada kan, yang kalau sholat cuma kuliah, Falaq, An-Nas, ada, alhamdulillah, masih sholat, alhamdulillah. Jadi nggak usah keren-kerenan, Al-Baqarah 286. Maka kemudian sahabat Ansor yang menjadi imam di Masjid Quba itu berkata, faqala, maka dia menjawab, ma ana bitarikiha. Aku tidak pernah akan meninggalkan surat Al-Ikhlas itu. In ahbabtum aw aqummakum bidzalika fa'altu. Kalau engkau memang suka aku menjadi imam kalian, maka aku akan kerjakan. Wa in kantum taraktukum. Kalau memang kalian tidak suka saya menjadi imam, karena saya membaca Al-Fatihah lalu Al-Ikhlas, lalu kemudian surat yang lain, karena aku membaca Al-Ikhlas dulu setelah Al-Fatihah, baru kemudian baca surat yang lain. Wa in kantum taraktukum. Aku lebih baik gak usah jadi imam di Masjid Quba ini. Ini luar biasa. Kalau dia Muhajirin ada setiap Al-Fatihah lalu Al-Ikhlas dulu baru surat lain, keren. Tapi maknanya bingung kalau belum dijelaskan begini. Ini model dari mana? Gurunya di mana? Sanadnya mana? Wa kanu yaruna annahu min afdalihim wa karihu ayyakuhum ghayruhu. Falamma atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu khabar. Maka pada suatu hari, namanya Quba itu masih Madinah. Suatu hari Nabi datang, Nabi datang ke mereka. Lalu kemudian mengenai kejadian imam Masjid Quba yang tiap baca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, baru surat yang lain diadukan kepada Nabi. Diadukan kepada Nabi. Alhamdulillah gak ngantuk. Kalau yang masih ngantuk ya memang ngantuk. Kurang tidur. Nah, ketika hal ini diadukan kepada Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian bersabda, ya fulan, fulan, ma yamna'ka atau ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Fulan, apa yang menjadikan kamu keberatan melakukan apa yang dikehendaki sahabat-sahabatku? Apa yang menjadikan kamu keberatan yang diminta oleh jamaah-jamaahku di Masjid Quba ini? Wa ma yahmiluka ala nuzuli hadhihi surah fi kulli rak'atin.
Dan apa yang menjadikan kamu tetap saja membaca surat Al-Ikhlas setiap membaca ba'da surat Al-Fatihah di tiap rakaatnya, fi kulli raka'atin, tiap rakaat. Jadi kalau bisa 4 rakaat setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlasnya 4 rakaat baru surat lain. Apa jawab si imam Masjid Kuba itu? Inni uhibbuha. Ya Rasul, inni uhibbuha, aku ini mencintai surat Al-Ikhlas ya Rasul. Aku ini senang dengan surat Al-Ikhlas ya Rasul. Aku ini cinta sekali kepada surat Al-Ikhlas ya Rasul. Aku ini tidak membaca surat Al-Ikhlas ya Rasul. Apa jawab Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas menyebabkanmu membawamu masuk surga. Alhamdulillah. Nabi nggak bilang bid'ah kamu. Aku tidak pernah mencontohkan. Aku tidak pernah memerintahkan. Aku pun di dalam sholat tidak pernah membaca setelah Al-Fatihah, selalu berulang rakaatnya. Nabi nggak bilang bid'ah. Kok sekarang dikit-dikit bid'ah? Betul? Betul? Subhanallah. Dikit-dikit kok bid'ah. Baca Yasin bid'ah. Tahlilan bid'ah. Ziarah kubur bid'ah. Muslim. Jadi kalau Anda pergi haji atau Anda umrah, Anda lama dimakan makannya Nabi, lama-lama diusir. Haji muslim. Masya Allah. Luar biasa. Hadis ini Al-Rawi Anas bin Malik. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, Al-Muqdas Al-Bukhari. Diriwayatkan dalam Bukhari, hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari. Sahifah Al-Rukun halaman 775, Khulaf Sahifah Muqdas Mu'allaq At-Tahlil, akhrajahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari, dan juga akhrajahu At-Tirmidzi. Kalau At-Tirmidzi bisa dibaca Tirmidzi, bisa dibaca Tirmidzi. Jadi kalau makanya ada orang yang namanya Tirmidzi, ada orang yang namanya Tirmidzi. Habib Yahya bin Syekh bin Habib Syekh pun saya, boleh dibaca Tirmidzi, boleh dibaca Tirmidzi. Jelas? Jadi mulai hari ini kita jangan sedikit-sedikit bid'ah. Setuju? Ayo lengkapnya hadis teksnya begini. Inni uhibbuha hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Nabi tidak pernah mencontohkan, Nabi tidak pernah memerintahkan, Nabi di dalam sholatnya tidak pernah melakukan yang namanya tiap ba'da Fatihah itu adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam syarah hadis, nah ini. Jadi kalau baca hadis sebaiknya baca syarah. Siapakah Imam Masjid Kuba itu? Di dalam syarah hadis tadi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan minal ansor, yang dimaksud rajulun minal ansor itu wa huwa Kulthum bin Hikmin radhiyallahu anhu. Namanya Kulthum bin Hikmin radhiyallahu anhu. Jelas? Ya kalau belum jelas kan nanti bid'ah lagi. Jadi fi sholati di Masjidil Quba wa huwa awal masjid ittaqadan Nabi alaihi salatu wasallam fil Madinah inda qadumihi ilaiha muhajiran, dibangun ketika Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu masuk ke Madinah, pertama kemudian Nabi berdiri di situ, kemudian Nabi mendirikan yang namanya Masjid Quba. Lalu kemudian imam sahabat Ansar yang di Masjid Quba itu qul huwallahu ahad tsumma yaqra'u ma'aha suratul ukhra.
Jadi kalau ada yang mau mengamalkan boleh, insya Allah bisa menjadi adkhala al-jannah, menjadikan Anda masuk surga. Alhamdulillah. Nah, para ulama kemudian menjelaskan wa basyara sallallahu alaihi wasallam bi hubbahu di hadis surah adkhala al-jannah. Wa basyarahu, Nabi itu memberikan kabar gembira bi anna hubbahu li hadis surah, mencintai surat Al-Ikhlas itu adkhala jannah, menjadikan orang yang cinta kepada Al-Ikhlas itu masuk surga. Makanya ada, jangan ditiru, tetapi ini saya pernah dengar suatu hari di sebuah lokalisasi wanita tunasusila di Surabaya, ada seorang gadis menjadi pelacur. Apa? Gadis menjadi pelacur. Dia itu ya mungkin usianya kalau sekarang baru 17. Jadi pelacur. Ketika ada inspeksi dari dinas sosial, ba'da maghrib pelacur itu sholat. Ketika dia sholat, kemudian dia zikir. Lama zikir. Kemudian petugas dinas sosial itu tanya, "Dek, kok kamu zikirnya lama?" "Iya Pak." "Kenapa?" Kata kiai saya, kalau orang itu setiap ba'da maghrib dalam satu hari satu malam itu membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, apapun dosanya akan diampuni Allah. Nah, artinya si pelacur ini kemudian mengamalkan apa kata kiainya, dosa bagaimanapun kalau membaca surat Al-Ikhlas dalam sehari semalam itu 1000 kali diampuni Allah. Dia mengamalkan. Ini petugas dinas sosial ini anak-anak baik, diambil, dimasukkan, dididik ke dinas sosial, lalu diberhentikan untuk jadi pelacur dan didorong, dibiayai untuk menjadi orang baik. Alhamdulillah. Ini artinya Al-Ikhlas ini luar biasa. Sedikit 3 menit lagi. Di daerah antara Indramayu dan Subang itu ada sungai namanya Kalisewu. Itu yang kalau kita lewat itu banyak orang yang minta-minta pakai sapu itu. Betul? Kan biasa kesana Pak ya? Nah, dulu tahun 85-an itu Kalisewu itu sering terjadi kecelakaan. Jadi bus masuk ke kali itu biasa. Suatu hari satu bus itu masuk ke Kalisewu, seluruhnya meninggal. Hanya 2 yang hidup, bayi yang baru usia setahun. Yang kedua itu adalah nenek yang usianya 70 tahun. Nah, si nenek ditanya sama wartawan, nenek sakti ya? Enggak. Loh kok nenek gak meninggal, yang lain kok pada meninggal? Ya saya gak ngerti. Nenek punya ilmu apa? Saya gak punya ilmu apa-apa. Kok nenek bisa selamat? Ya saya itu kalau mau pergi kemana-mana sepanjang jalan saya baca dulu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yulad. Terus saya sepanjang jalan saya baca dulu aja itu. Saya nggak ngerti. Kok yang lain pada mati saya kok masih hidup? Cuma itu. Wih, coba kalau ketemu ustaz yang lain, musyrik itu, syirik itu, membaca Al-Ikhlas bisa syirik itu gimana? Bid'ah itu, tidak pernah dicontohkan Rasul. Dikit-dikit nggak pernah dicontohkan Rasul. Rasul naik onta dari aku aja nggak pernah baca kulhu sepanjang jalan itu. Mudah-mudahan ini kajian pertama
dan masih banyak. Insya Allah 4 kali pertemuan. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita agar kita tidak mudah menyalahkan orang, agar kita tidak mudah membid'ahkan orang, karena bisa jadi kelemahan kita yang kita belum banyak tahu. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum